Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Marvel Zombies episode ketiga, yang dimana akan melanjutkan kisah para anggota Avengers yang tersisa harus bertahan hidup dari serangan para zombie yang semakin mengerikan. So Mario Booster, let's break down this video cuy. Thanos. He wasn't in a giving mood. And then Episode ketiga diawali dengan adegan lanjutan dari What If season pertama episode kelima dari POV-nya Spider-Man, Black Panther T'Challa, dan juga Ant-Man Scott Lang, yang dimana di end di serial itu mereka udah berhasil kabur dari Camp Lehigh setelah mereka mendapatkan Mind Stone Television dengan tujuan untuk menyembuhkan semesta itu dari invasi zombie. Tapi ternyata ketika mereka memasuki wilayah kerajaan Wakanda, mereka harus berhadapan dengan Thanos, yang dimana Thanos udah mengumpulkan semua Infinity Stones kecuali Mind Stone di gauntletnya. Pertempuran mereka semakin tak terhindarkan hingga pada akhirnya mereka bertiga melawan Thanos dengan sekuat tenaga, yang dimana gaya angle kameranya hampir sama dengan filmnya Avengers Infinity War ketika Thanos dikeroyok oleh para anggota Avengers dan juga Guardians of the Galaxy di planet Titan. Tapi ketika mereka di tengah pertempuran itu, tiba-tiba Thor datang dengan Stormbreaker miliknya, serta ada Rocket Raccoon dan juga Groot di belakangnya. Yang dimana ini adalah adegan yang sama ketika Thor akhirnya membuatkan sebuah weapon baru yang bernama Stormbreaker yang dibuatkan oleh E3 dalam film Avengers Infinity War. Lalu kemudian ketika Thor melemparkan Stormbreaker-nya kepada Thanos, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada serangan yang sama. Tapi bedanya ada di versi MCU utama di Earth 616, Thor akhirnya menyiksa Thanos dengan cara menekankan Stormbreaker ke dalam jantung Thanos yang sangat keras itu ya. Tapi tiba-tiba Thanos menyerang Thor dengan kekuatan Power Stone-nya, sehingga Rocket Raccoon dan juga Groot tewas seketika di sana dan hanya menyisakan tengkoraknya saja. Sementara Thor akhirnya menahannya, tapi tubuhnya langsung terhempas ke sana dan tidak sadarkan diri. Kemudian Thanos membongkar semua tanah Wakanda, yang dimana di bawahnya ada sebuah reaktor vibranium cair, yang dimana di tempat inilah para bangsa Wakanda menabung vibranium sebagai bahan pokok mereka selama ribuan tahun lamanya. Dan juga tempat ini membuat kita callback kepada pertempuran antara Black Panther T'Challa dan juga Eric Killmonger dalam film Black Panther tahun 2018 di bagian final battle-nya. Sampai pada akhirnya Spider-Man menggunakan Stormbreaker itu untuk menyerang Thanos dan juga akhirnya mengempaskan semua batu itu ke dalam tubuh Thanos. Namun usaha mereka sia-sia. Ternyata zombie Thanos masih hidup dan berhasil mengambil Mind Stone dari tangan Black Panther di tengah pertempuran tersebut. Tapi dengan sekuat tenaga, Black Panther dalam hatinya mengucapkan Wakanda Forever, Wakanda Forever, dan langsung menjatuhkan dirinya dengan Thanos sebelum dia menjentikan jarinya. Tapi ternyata ketika mereka berdua masuk ke inti reaktor vibranium tersebut, akhirnya semua para Infinity Stones langsung meledak seketika, yang dimana hal itu menyebabkan semua tanah Wakanda jadi hancur seketika. Dan itu membuat Spider-Man dan juga Ant-Man langsung memutuskan untuk pergi dari sana. Dan tiba-tiba mereka berdua ditolong oleh para penyihir Kamar Touch melalui portal Sling Ring mereka. Dan ternyata Spider-Man menceritakan semua hal itu kepada para murid-murid dari Kamar Touch di lapangan pelatihan mereka, yang dimana tempat ini membuat kita callback kepada film pertamanya
Doctor Strange tahun 2016 ketika pertama kalinya Stephen Strange ini belajar sebagai seorang penyihir di MCU. Dan juga di situ ada penampakan dari Rintrah yang berbentuk seperti banteng hijau ini. Dan ternyata dia adalah murid dari Doctor Strange yang penampakannya sempat ada di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tapi sepertinya di animasi Marvel Zombies ini dia adalah Sorcerer Supreme-nya. Dikarenakan Stephen Strange dan juga Wong di animasi Marvel Zombies sudah berubah jadi zombie, yang dimana hal itu kelihatan di awal animasi What If season pertama episode kelima di bagian openingnya. Dan di situ mereka merencanakan untuk menyerang Scarlet Witch yang dinilai sebagai ancaman utama dalam perluasan wabah virus zombie yang semakin besar di animasi ini ya. Kemungkinan besar akan ada final battle antara para Avengers yang tersisa melawan zombie Scarlet Witch di ending Marvel Zombies yang satu ini ya. Solid ground. Boats for a while. I can't believe I never got sick. That is. Oh, our invitation, yes. Lalu beralih ke POV-nya Kamala Khan dan juga para survivor yang lainnya setelah mereka semua akhirnya berhasil kabur dari penjara The Raft di episode kedua kemarin. Dan akhirnya mereka semua sampai kepada kerajaan New Asgard, yang dimana penampilan New Asgard di versi animasi Marvel Zombies ini tampak seperti kerajaan mewah dan dipenuhi dengan tembok besar sebagai bentuk pertahanan mereka. Dan juga kita bisa melihat di depan pintu masuk New Asgard ada lambang pohon Yggdrasil yang melambangkan keterhubungan 9 dunia atau 9 realms. Dan lambang ini pernah muncul di filmnya Captain America The First Avenger saat Red Skull menemukan Tesseract untuk pertama kalinya. Dan juga Loki season kedua episode terakhir, yang dimana akhirnya Loki bertransformasi menjadi God Loki dan menciptakan sebuah berbagai macam branch timeline menjadi pohon Yggdrasil sebagai penjaga multiverse Marvel. Dan ternyata terungkap di animasi ini bahwa New Asgard dipimpin langsung oleh Valkyrie. Dan ternyata Valkyrie ini juga mengenal si dewa bulan Khonshu ketika mereka berdua sedang berdiskusi di sana. Sebenarnya hal ini cukup masuk akal. Karena apa? Dikarenakan bangsa Asgardian adalah bangsa para dewa, yang dimana semua para dewa di versi Marvel komik ini ya, itu udah mengenal semua para rakyat-rakyatnya di semua sektor seperti Zeus, Hercules, Thor, Odin, dan masih banyak lagi ya. Yang dimana hal itu udah pernah terlihat di filmnya Thor Love and Thunder yang menunjukkan pertemuan para dewa di Omnipotent City. Lalu ketika mereka semua udah masuk ke sana, mereka melihat ada banyak patung-patung dari dewa-dewa Asgard. Contohnya adalah patung Dewa Odin, dan sepertinya di bagian pertengahan patung itu adalah patungnya Loki. Kenapa? Kita bisa melihat di bagian kepalanya ada tanduk ciri khas bagi Loki. Wow, mungkin ya, karena ya seperti kita tahu ya bahwa di filmnya Avengers Infinity War akhirnya Loki mati di tangan Thanos. Dan sepertinya di animasi Marvel Zombies, Loki juga tewas di tangan Thanos sebelum invasinya ke planet bumi tersebut ya. Kemudian akhirnya mereka masuk ke ruang utama di mana ada bangsa Asgardian yang lagi berpesta di sana ala-ala bangsa Viking dengan jamuan yang meriah dan juga penuh kebahagiaan. Dan mereka semua tiba-tiba melihat ada Thor Odinson yang duduk terdiam dan terlihat seperti orang depresi berat. Valkyrie pun akhirnya menjelaskan bahwa Thor seperti itu sudah 5 tahun lamanya, dikarenakan dia udah kehilangan semua teman-temannya, bahkan semua rekan para Avengers-nya, dan juga udah capek kepada kondisi seperti ini ya. Tapi kita bisa melihat bahwa mata kiri Thor ini juga terluka, yang dimana kalau di MCU mata ini terluka akibat serangan dari dewa Hela, sehingga matanya ditutup menggunakan sebuah eye patch persis dengan mendiang ayahnya yang bernama Odin Allfather. Lalu Valkyrie juga menjelaskan alasan kenapa New Asgard ini juga masih bertahan sampai sekarang itu dikarenakan ada bantuan dari Ratu Sokovia. Tapi Baron Zemo yang merupakan warga lokal Sokovia menjelaskan bahwa setahu dia Sokovia tidak punya seorang ratu.
Dan akhirnya plot twistnya muncul di sini, bahwa ternyata ratu itu adalah Wanda Maximoff alias Scarlet Witch yang selama ini menjadi musuh utama bagi mereka semenjak wabah zombie ini berlangsung di animasi Marvel Zombies yang satu ini ya. Wanda Maximoff. But she's the queen of the dead. These weary travelers are confused. We have much to discuss. Kemudian para Asgardian yang tahu bahwa Miss Marvel dan juga teman-temannya lagi bersiap untuk menyerang, para pasukan Asgardian juga mengeluarkan sebuah pedang mereka, yang dimana pedang para Asgardian ini berwarna biru total, yang dimana hal ini penamakannya persis dengan pedangnya milik Odin alias Odin Sword yang pertama kali muncul dalam komiknya Journey into Mystery is nomor 117 yang dirilis pada tahun 1965. Tapi kisahnya akhirnya diperketat pada komiknya Thor is nomor 157 yang dirilis pada tahun 1968 silam, yang dimana pedang ini digambarkan sebagai pedang raksasa milik Odin, yang jika pedang ini akan dikeluarkan dengan penuh, maka Ragnarok akan terjadi di dunia Asgard, yang merupakan kiamat bagi para bangsa Asgardian di versi komik Marvel. Lalu Scarlet Witch yang muncul di situ itu berwajah manusia dan tidak tampak seperti zombie. Dan ternyata terungkap kalau Scarlet Witch ini sejak awal sudah mengincar Miss Marvel, yang dimana hal ini untuk menjawab sebuah misteri sejak awal Marvel Zombies ini dimulai, yang dimana ada sebuah adegan ketika Miss Marvel selalu bermimpi buruk bertemu dengan Scarlet Witch yang selalu menerornya. Dan ternyata terungkap kalau daging dan juga minuman yang mereka minum itu adalah daging mayat hidup, sehingga akhirnya mereka semua terpapar virus itu dan menjadi zombie seketika, termasuk dengan Alexei yang sedang makan bersama dengan mereka tadinya. Hal ini terungkap kalau Scarlet Witch ini menggunakan chaos magicnya untuk memanipulasi semua benda-benda yang berada di sekitarnya agar bisa mengecoh semua lawan-lawannya, yang dimana hal ini pernah kejadian di serialnya WandaVision dan juga Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ketika Wanda Maximoff bisa menjebak satu kota kecil Westview ke dalam dimensi Hexnya dan juga pertemuannya dengan Doctor Strange. Tapi untungnya Scarlet Witch di animasi Marvel Zombies ini dia belum menggunakan kitab Darkhold sama sekali, yang bisa mengancam keselamatan multiverse yang jauh lebih besar chaosnya, seperti pada versi Earth 616 di filmnya Multiverse of Madness. Alasan kenapa Miss Marvel diincar oleh Scarlet Witch dikarenakan kemampuan pengelnya lah yang bisa membantu kekuatan Sir Wanda bisa lebih maksimal dalam mengendalikan dunia yang satu ini ya. Jadi bisa gua katakan alasan kenapa Scarlet Witch jadi animasi ini dikarenakan terbunuhnya Vision di What If episode kelima kemarin, yang dimana ketika Vision mati dia menjadi semakin marah. Sama halnya pernah ia lakukan ketika pada Earth 616 MCU, ketika Wanda kehilangan Vision, dia akhirnya menciptakan ilusi dimensi Hex di kota kecil Westview sampai-sampai mengorbankan banyak orang yang tidak bersalah. Dan di sini kita menemukan sebuah momen yang cukup disturbing dan juga cukup mengerikan ketika Dead Dealer dibunuh oleh zombie yang bertubuh besar dan juga sulit untuk dikalahkan, yang dimana sepertinya ini adalah zombie Hercules, anak dari Dewa Zeus yang pernah muncul dalam post-credit scene Thor Love and Thunder tahun 2022. Kemudian Jimmy Woo juga jadi korban dengan cara dimakan hidup-hidup ketika dia menyadari bahwa Dead Dealer sebagai rekannya tewas di hadapannya langsung. Lalu mereka semua berlari menuju ke pesawatnya milik Valkyrie untuk terbang ke luar angkasa dan segera minta bantuan kepada pihak Nova Corps untuk perlindungan. Namun naasnya tiba-tiba Alexei udah berubah jadi zombie karena daging dan juga minuman yang ia konsumsi tadi. Ketika mereka hendak pergi, pesan mereka dihadang oleh Scarlet Witch yang berusaha untuk menculik Miss Marvel daripada mereka, yang dimana plotnya hampir sama seperti filmnya Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ketika Scarlet Witch ini akan berusaha untuk mengambil kekuatan dari American Chavez untuk pergi ke dimensi lain demi kedua putranya, yaitu Billy dan juga Tommy. Tapi tiba-tiba Thor datang dengan amarah yang sangat kuat, dan mana akhirnya dia menyelamatkan mereka semua dari amukan Scarlet Witch, yang dimana Thor mengatakan bahwa Kamala Khan dan semua rekan-rekannya mereka adalah Avengers yang baru,
yang dimana ini merupakan sebuah detail kepada komiknya bahwa Miss Marvel adalah bagian dari sebuah tim superhero muda yang bernama Young Avengers, dan plotnya akan digunakan dalam filmnya Avengers Doomsday mendatang. Go now. You're the Avenger now. Kemudian ketika mereka semua berhasil mencapai luar angkasa dan menyalakan sebuah transmitter itu, ternyata Nova Corps sudah ada di hadapan mereka dan malah menghalangi mereka untuk keluar dari jalur galaksi. Akhirnya mereka mengambil sebuah kesimpulan bahwa selama ini Nova Corps sudah tahu dari awal semua mengenai informasi invasi zombie yang terjadi kepada planet bumi. Tapi mereka semua memilih untuk mengkarantina bumi karena mereka nggak mau bahwa ancaman seperti ini bisa menyebar ke berbagai macam sektor planet lain di seluruh galaksi MCU ini. Karena seperti kita tahu ya bahwa Nova Corps ini berasal dari planet Sendar yang jaraknya sangat jauh dari planet bumi. Yang dimana akhirnya mereka di sini punya dua pilihan, antara mereka bisa menerobos pasukan Nova Corps di luar angkasa, atau justru mereka tetap survive di planet bumi sambil dikejar oleh berbagai macam zombie milik Wanda Maximoff. Yang dimana hal itu bisa kita lihat kepada episode 4 untuk animasi Marvel Zombies yang satu ini, sebagai bentuk ending bagi animasi serial Marvel Horror yang sangat bombastis ini cuy. Wow, gokil sih. Wah gokil, gue sebagai fans Marvel sepanjang serial gue dibikin deg-degan dan juga dibikin gak tenang. Karena apa? Semua plot ceritanya, survivalnya, bahkan semua tema gore-gorenya membuat gue sebagai para fans Marvel justru lebih seneng men. Akhirnya Marvel tunjukkan sisi horornya kepada versi animasi Marvel Zombies yang satu ini. Dan kabarnya animasi Marvel Zombies akan mendapatkan sequel season keduanya yang akan siap tampil tahun depan di Disney Plus Hotstar. Waduh, makin gokil ya. Akhirnya animasi Marvel Zombies udah mendapatkan sebuah bentuk sequel keduanya mendatang cuy. Woi, cepet banget cuy. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai animasi Marvel Zombies episode ketiga yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.